Kalau ada tulisan yang salah silahkan untuk dibetulkan biar besok yang terakhir betul semua. Kemudian untuk yang Bapak Ibu yang belum tercantum di situ silahkan mengisi di paling bawah setelah yang diketik itu jangan dileti. Kalau yang diketik itu 95 langsung 96. Tapi dicek dulu karena beberapa sudah kami masukkan. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, itu yang kita sepakati bersama di hari Sabtu untuk kelas 9 semester 1 itu ada asking for clarification, kemudian for repeating or repetition. Repeating or repetition. Yang mungkin harus kita cross dong. Oh, cross. Kemudian asking for permission. Ya, advertisementnya ada produk, ada kok wis pembagian tugas, Tri. Video kita bisa Tangga sudah deg-degan. Ini wis cross dong ngene. Ya, kemudian iklan atau advertisement, kemudian passive voice dan report text. Sementara kalau passive voice dan report text itu di kurikulum 2013 advertisement passive voice kemudian report text itu masuknya di semester 2. Kali ini sudah masuk di semester 1. Nah, mari kita lihat Nah, saya mencoba untuk membuat modul ajar untuk materi report, karena yang gampang kan report. Kemarin di kurikulum 2013 kan ada reportnya. Jadi mohon maaf, saya langsung mengambil untuk modul ajarnya yaitu text report. Di situ ada kompetensi awalnya. Nah, kompetensi awalnya anak-anak sudah pengalaman mempelajari teks deskriptif. Kemudian kosakata terkait bagian-bagian dari binatang dan tumbuhan ini di teks deskriptif, walau di situ belum secara detail. Kemudian profil pelajar Pancasilanya nek zaman dulu itu karakter, kalau di silabus itu muncul karakternya. Nah, ini kita mengambil beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian gotong royong, karena di situ nanti ada join jikop itu. Kemudian bernalar kritis, karena siswa nanti akan betul-betul mengamati satu-satu sehingga harus punya nalar yang kritis. Kemudian kreatif dan mandiri. Seperti itu Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila yang kita masukkan di sini. Untuk sarprasnya, nah mohon maaf Bapak Ibu, saya untuk kalau dulu RPP sekarang modul ajar itu saya cenderung untuk menggunakan media yang nyata. Jadi saya kepingin menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah, karena saya gagap apa? Gaptek. Karena saya gaptek, jadi cari yang muda-muda aja. Yang muda ada, sudah pohon yang ada di sekolah ya saya pakai pohon yang ada di sekolah, seperti itu. Kemudian, nah tujuan pembelajarannya itu menggunakan bahasa Inggris untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari pohon. Kemudian menggunakan bahasa Inggris menjelaskan, kalau tadi sudah diidentifikasi bagian-bagiannya, kemudian fungsi dari bagian-bagian tersebut bukan untuk
manusia, tetapi bagian-bagian untuk pohon itu sendiri. Kemudian menggunakan bahasa Inggris untuk menyusun teks report, dan terakhir menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran di teks report ini. Pengalaman yang bermakna itu kita ambil dari pengalaman bahwa siswa itu sering salah pemahaman antara teks deskriptif dengan teks report. Misalnya ketika mempelajari teks report, siswa sering memahami bahwa itu sampainya ke teks deskriptif. Atau sebaliknya, ketika kita berbicara tentang teks deskriptif, kembali ke teks report. Untuk itu, nanti dengan kita belajar tentang teks report ini, siswa akan memahami perbedaan teks report dengan teks deskriptif. Yang kedua, dari teks report itu juga akan rancu dengan teks recount. Teks recount itu kan kejadian nyata, will. Kemudian kalau teks report itu tentang apa sih? Nah, tentang makanya di situ muncul general classification-nya. Nah, kadang dari teks report itu muncul di belakangnya ada teks recount. Untuk itu nanti dengan mempelajari ini, siswa akan bisa membedakan mana itu yang recount, mana itu yang report. Untuk pertanyaan pemantiknya, kita bisa bertanya pada siswa misalnya, do you have a cat at home? Nah, ini berarti nanti kalau di sini muncul what does it look like? Catnya di mana? Catnya itu di rumah. Berarti nanti kalau bercerita tentang my cat or my lovely cat, itu berarti siswa akan membuat teks deskriptif. Tuh. Tetapi kalau can you tell me what a cat is, berarti itu nanti siswa akan bercerita tentang teks report. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau cerita kucingku yang di rumah, my lovely cat atau my blackie atau my whitey itu berarti nanti siswa akan cerita tentang deskriptif. Sementara kalau akan bercerita apa sih kucing itu, berarti itu masuk ke teks reportnya. Begitu juga ketika ini ada natural fenomena, misalnya ada solar eclipse, kemudian apa itu eclipse. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mari kita ke kegiatan pembelajarannya. Di kegiatan pembelajaran ini seperti biasa kita di pendahuluan, siswa dengan sungguh-sungguh berdoa untuk mengawali pembelajaran. Untuk Bapak Ibu doanya diucapkan apa di dalam hati Bapak Ibu terbiasa diucapkan. Diucapkan doanya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya kemana? Thank you God. Pakai itu apa enggak Bapak Ibu? Oh, thank you God for all the goods you send to us. Thank you God for all the things you give us. You give us father, mother, teachers and friends in this big world. We are glad you make us good students. You always know what makes us happy. We want to study hard now. Bless us and guide us, so we can understand all the lessons today. Amin. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu pakai itu apa enggak? Buram ini pakai mesti kudune? Enggak. Enggak juga. Enggak. Yuk Ros itu bilangin Robert itu. Kalau awal saja itu Oh, jam pertama. Nek kami baik itu awal baik itu tengah itu selalu, jadi doa itu selalu pakai bahasa Inggris. Jadi thank you God. Ini Bu tak tiru nih Bu. Bu. Ya tak nyuntuh. Bismillah. mengacu dari, nah ini malah nanti Bisik. Bu Novi bantu saya ya, mengacu dari
rapor pendidikan, mengacu dari rapor pendidikan, itu di sekolah kami, itu rapor pendidikannya itu yang perlu diperbaiki itu pada disiplin positif. Sama. Sehingga di situ ada kesepakatan kelas. Nah, dalam kesepakatan kelas itu kita memang berhak, karena itu disepakati oleh kita bersama, kita berhak untuk membuat kesepakatan, termasuk biar anak-anak itu disiplin. Kalau saya, Bu Sisi juga saya minta, karena itu pendatang baru, Bu Lina besok juga itu kita biasakan anak walaupun tidak di jam pertama itu anak-anak tetap berdoa gitu. Jadi anak-anak tetap kita ajak berdoa. Leadernya itu bergiliran, jadi bukan harus selalu ketua kelas, itu incuran bergiliran, mulai dari presensi 1 sampai presensi 32 atau 30 atau 31. Jadi mereka kan duduk semua, langsung diberi apa-apa, have attention please. Mereka akan duduk di tempat duduk dengan posisi siap duduk brok bareng. Setelah itu leadernya lihat masing-masing sudah siap semua. Kalau sudah siap semua, baru kita mulai dengan pray together atau let's pray together. Begitu let's pray together, mereka akan angkat tangan semua. Doanya diucapkan seperti tadi, thank you God, sampai amin. Setelah amin, anak meletakkan tangannya di atas meja, baru greet the teacher. Setelah greet the teacher, maka siswa akan mengatakan, good morning my teacher, you are very kind, you are not arrogant, you like to help others, and you never tell lies. Hopefully you will be very patient. Amin. Gitu. Baru kita jawab good morning everybody. Gitu. Jadi kita saling kita didoakan untuk menjadi guru yang sabar. Itu. Jadi kita, karena musim sekarang, saat-saat ini kan kita memang butuh betul-betul penanaman karakter kepada siswa. Bapak Ibu sudah seperti itu? Oh. Begitu masuk Bapak Ibu ngapain? Oh, duduk. Oh. Nek saya kan begitu sampai di pintu langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, terus anak jawab waalaikumsalam. Kadang ada yang masih numpang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk. Spread, duduk, kemudian yang mendapat giliran sebagai leader baru memimpin doa dan salam. Gitu. Nanti kalau sudah selesai, itu juga anak-anak kita doakan. Itu. Pertama, let's say hamdalah all together. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Hopefully you will be a very good student and success person. Amin. Thank you, Mang. Gitu. Baru kita mengatakan thank you for your attention and see you bye. Mereka mengatakan see you, Mang. Baru kita keluar. Gitu. Jadi bahasa-bahasa yang ringan-ringan itu kita biasakan untuk anak-anak kita. Terutama intonasi biar kita nampak dekat. Kadang anak kan dalam mengatakan thank you ma'am, ini kan nyelekuk gitu. Thank you ma'am, kan dirasa beda. Thank you ma'am dengan thank you ma'am gitu. Termasuk Bapak Ibu, ketika kita menyuruh anak-anak untuk mengerjakan, misalnya, please observe a tree around our school. Go out. After that, you have to identify the parts of the tree you choose. And you have to write down this. Okay? Okay, ma'am. Any question? No. Please do it. Kalau itu mau individual atau mau kelompok, tergantung kita. Please do it individually and good luck for you.
Amin. Thank you, Mam. Seperti itu. Jadi kita selalu mendoakan. Nah, kalau memerintah itu jangan belum selesai wes anak mengerjakan nanti di tengah-tengah anu ya nak nanti baru mengerjakan anu ya nak anu jangan. Jadi perintah itu selesai dulu. Kalau sudah selesai kok dirasa mata-mata mereka kok belum cetok, okay, I will repeat once again. Tak baleni meneh yo nak, gitu. Diulang kembali, terus ditegaskan, what must you do? Apa yang harus kamu lakukan? Mereka akan suruh ini bu, oke good. Suruh ini bu, oke good. Nah kalau sudah kembali lagi ke tadi, please do it individually or please do it in a group of 4, in a group of 3. And good luck for you. Atau may God always bless you. Amin. Thank you, Mam. Seperti itu. Jadi kita saling mendoakan. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu? Kok menunggu lagi? Silakan membayangkan. Oh, yang sekolahan priwe gitu loh. Iya. Kutuk masuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak buka modul sekarang halaman 15. Iya, karena Bu Guru mau NGMP. Kerjakan nggak boleh rame ya. Ya saya tidak pernah pesan tidak boleh rame. You can speak to your friend, but nah ini ada but-nya. Tuh. Tapi apa? Jangan sampai tetangga terdengar. Jadi jangan rame ya. Sake nak dipeseni jangan rame. Boleh gitu. Apalagi ketika kita pelajaran. Ketika kita pelajaran kan kadang mesti harus rame. Nah, ketika kita mau rame, jangan lupa pesen sama guru yang ada di sebelah. Nanti mohon maaf ya kelas saya rame. Gitu. Sehingga ada komunikasi. Mengapa? Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi saya pesan kepada anak, untuk besok kalian Putri kasih waktu 10 menit. I will give you 10 minutes to prepare it, and I will come to your class after 10 minutes. Kamu silakan siap-siap 10 menit, nanti Putri masuknya 10 menit berikutnya. Nah kan rame. Begitu rame, ada guru masuk. Pelajaran siapa? Putri. Nanti dimarahin Putri loh. Anteng kabeh. Nah begitu saya masuk, why you are quiet? Gak boleh sama umum. Katanya harus anteng. Oh ya sudah, itu salah saya. Jadi dengan pengalaman itu ketika kita mau rame, kita beritahu kelas sebelah. Nanti kelas saya rame ya, gitu. Sehingga rame. Nggak perlu kok. Nggak bisa. Kita komunikasi. Kalau kita sudah komunikasi, insya Allah nanti kelasnya juga akan kondusif. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan masing-masing merenung di dalam kelas, seolah-olah saya ada di kelas jam ketiga, atau saya ada di kelas setelah istirahat. Ada yang masih bawa es. Kalau ada yang masih bawa es, disuruh buang atau apa Bapak Ibu? Dihabiskan kan? Oh dihabiskan dulu. Di kelas apa di luar kelas? Oh di luar kelas, habiskan dulu. Kalau sudah habis baru masuk, sesuk gatuk. I will not come to your class when you are not ready. Tanya Bu Sisi. Kelas saya ketika jam belajar bahasa Inggris semuanya sudah ada di kelas. Begitu tet sudah di kelas. Karena kalau masih ada di luar, jangan berharap Putri akan datang. Gitu. Jadi kita biasakan, tapi kita juga konsekuen, bukan konsekuen, tapi konsekuen. Kita juga konsekuen. Tuh. Jadi ketika karena kita memang sebagai guru kan harus ngarsa sing tulodo. Itu sing angel. Nek ing madya mangun karsa tuturi handayani penak. Tapi ing ngarsa sing tulodo. Kita yang harus bukan hanya memberi tapi menjadi. Nek memberi iki lho contohnya
nek teko kuwi gasi terus ngopo sementara kita leda beda itu. Nanti dititani nek karo kowe penak banget lho, nek ono PR sok lali ya, jangan sampai kita lupa. Apalagi sampai di kelas anak-anak kemarin sampai apa ya, sampai materi apa, jangan. Kita punya agenda itu sehingga diingatkan. Nanti orang sing ngomong guru kaya nah itu guru kaya ngorok lebih terus iya. Jadi kita agendanya sampai di mana, misalnya bahas soal kok sampai nomor 5 misalnya, ya tulis di situ bahas materi ini dalam kurung baru sampai nomor 5. Otomatis nanti sampai di kelas kan gampang. Kita jangan kemarin sampai nomor berapa ya anak-anak, nek caranya yang ditawani tak apusi selesai. Guru ngarang ngopo bukan bingung. Oh ya sudah, kerjakan sampai habis. Pol, jangan agenda kita. Jadi kita memang rekoso di awal, tetapi nanti berakhirnya gampang. Nah ini yang sering ini karena guru wis tua gitu, membuat RPP angger wis arep sempurna ganti kurikulum, wis arep sempurna ganti kurikulum itu. Nah ini Pak Naryo belum bergerak di ATP. Tadinya kan Pak Naryo selalu bergerak di silabus. Putri, nek sudah ini tambah ini, nanti tak tambahi sudah. Putri kurang lengkap tambah ini. Sampai indikator pencapaian kompetensi Mingkuno sudah ada Pak. Kegiatan pembelajaran sudah ada. Kurang lengkap, Pak kurang apa sih Pak? Begitu mau lengkap ganti kurikulum. Tuh. Makanya kita di modul ajar ini ya. Di modul ajar ini mari kita nanti bersama-sama sambil membayangkan apa yang Bapak Ibu akan lakukan ketika Bapak Ibu akan memberikan materi tentang tadi. Tuh, kita lanjut ya Bapak Ibu? Ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengambil disiplin positif ya, tadi ada yang disiplin positif, kalau di tempat Bu Win itu yang interaktif, ya Bu Win ya. Kalau kami disiplin positif, jangan lupa di situ ada memberi pujian. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, itu kalau saya itu tidak akan pernah menyalahkan jawaban siswa. Jadi jawaban siswa tidak pernah saya coret, tidak pernah jawabanmu salah dan sebagainya. Saya untuk membiasakan anak-anak biar tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi kalau mereka harus mengerjakan tugas, misalnya write down your answer on the board, tulis di papan tulis, observe your answer, look up the board, lihat di papan tulis. When there is any other idea, you have to write down on the board too. Jadi biasakan seperti itu. Nah nanti kalau sudah semua yang beda-beda itu sudah maju semua, baru kita makan bersama. Itu yang betul baru yang kita betulkan. Yang lainnya sudah didiamkan aja. Jadi kita tidak ini salah ya, jret, ini salah ya, jret, enggak. Begitu juga ketika kita membahas soal pilihan ganda. Tuh, Bapak Ibu kalau membahas soal pilihan ganda bersama siswa atau dikoreksi sendiri? Bersama siswa ya, kalau PH, penilaian harian. Iya, sambil mengingat kembali biar anak mudeng, garisi keywords-nya, kata-kata kuncinya garisi seret-seret. Nah, ketika jawaban temannya salah, itu tidak perlu dicoret, tapi lingkari jawaban yang benar. Kalau mereka berawal dari lingkari, berarti kasih tanda silang jawaban yang benar. Jadi tidak kita coret, oh nomor ini salah, no. Gitu. Ini nanti kita akan memberi pujian dengan beragam cara.
kita bisa melakukannya. Ya, kembali ke modul ajar. Nah, siswa mengamati mengamati tabel tentang bagian pohon dan fungsinya yang ditayangkan oleh guru, kemudian melengkapi tabel tersebut, masih tabelnya rumpang. Di pertemuan kedua itu sudah modelingnya. Nah, sebentar Bapak Ibu, tak kasih CP Bahasa Inggris. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata pembelajarannya itu kembali ke BKOF. Masih ingat Bapak Ibu? Oh, yang baru-baru belum BKOF yang berat ini ya? Ya. Baru lulus. Iya, Bu Novi, BKOF itu karena kan kurmer. Ini sebelum kurmer, zaman dulu itu sudah ada BKOF. Itu BKOF, modeling, GCOT, ICOT itu. Jadi singkatannya kayak gitu. Nah, untuk yang Bapak Ibu yang baru di kurmer ini memang sudah mengenal ini. Tapi Bapak Ibu guru-guru lama itu juga mengenal ini zaman dulu. Tuh, sebelum kurikulum 2013. Itu. Di sini ada building knowledge of field. Nah, dulu kadang disalah persepsikan setiap pertemuan itu harus mengacu ke 4 itu, padahal tidak. Jadi tidak harus building atau BKOF, kemudian modeling, kemudian GCOT dan ICOT-nya itu tidak harus ada dalam satu pertemuan. Tergantung materi nanti yang akan kita berikan. Tuh, nah apa itu building knowledge of field, kemudian modeling, joint construction dan independent construction. Itu kita lihat di modulnya. Nah, ini pada building knowledge of field itu ini siswa mengamati tabel, kemudian di situ sudah kita berikan contoh, kemudian baru melengkapi tabel. Di pertemuan kedua, jadi pertemuan pertama itu baru sampai di situ saja. Nah, untuk langkah-langkah seperti ini tentu saja Bapak Ibu nanti menyesuaikan kondisi siswanya. Mungkin kalau di SMP 2 itu pertemuan pertama sudah sampai ke modeling. Tapi di siswa kami itu pertama building knowledge of field saja kadang dilanjutkan di rumah dengan bantuan Google itu. Nah, di pertemuan kedua itu sudah modeling dan joint construction. Siswa mengamati guru memberi contoh. Jadi tadi kan di sana menyusun kemudian mempresentasikan, maka kami memberikan modeling di sini yaitu tentang bagaimana membuat teks report tentang salah satu pohon yang ada di sekolah. Tuh. Nah, setelah itu, setelah ada modeling, anak kan sudah punya gambaran, oh nanti kami harus seperti itu, baru di joint construction. Ini dalam kelompok ini. Dalam kelompok 4 atau dalam kelompok 3, siswa mengamati salah satu pohon di sekolah. Mereka hunting, cari masing-masing, kemudian mengidentifikasi bagian-bagian dari pohon. Karena masing-masing pohon kadang ada yang berbeda bagian-bagiannya. Misalnya pohon jambu akan berbeda bagian-bagiannya dengan pohon pepaya. Iya apa enggak Bapak Ibu? Iya, itu. Jadi nanti masing-masing anak mencari. Nah, ketika di sekolah Bapak Ibu itu belum ada atau tidak ada tanaman yang berbagai macam, itu mungkin Bapak Ibu bisa menggunakannya tapi tidak realia,
tetapi medianya itu bisa media gambar, mungkin tentang binatang, mungkin tentang fenomena alam, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Baru di pertemuan ketiganya itu individual construction of text-nya. Tadi bagian-bagiannya sudah dirembuk bareng. Oh, kita pohon mangga, oke, pohon mangga diidentifikasi. Kalau sudah fungsi-fungsinya, nah di individual construction-nya mereka menyusun sendiri-sendiri. Nah, seperti kemarin saya matur pada Pak Naryo, karena kondisi sekolah kami itu untuk bahasa Inggrisnya harus pakai teks, nah maka kami memperbolehkan atau mengizinkan anak-anak itu dalam praktek itu membawa teksnya. Tak pikir nanti kurang 5 menit ambil snack ya sudah. Nggih. Tapi saya tidak akan bicara sendiri nggih Bapak Ibu nggih. Nggih nek kula ngomong dhewe mesake ndak dikira wong ning pinggir dalan kae dhewe. Nggih. Astagfirullah. Jomplang. Kemudian di kegiatan penutup Bapak Ibu semuanya sama, itu doa. Kemudian kita harapkan semoga ilmu yang baru saja dipelajari betul-betul bisa bermanfaat. Itu diingatkan seperti itu. Ya baik Bapak Ibu, ini sekarang ke lembar kerja peserta didik. LKPD yang kita maksudkan itu ya LKPD yang akan kita laksanakan di dalam kelas itu. Di pertemuan pertama tadi kan anak-anak diminta untuk mengamati tabel. Setelah mengamati tabel kemudian melengkapi tabel tersebut. Nah ini di pertemuan pertama. Complete table with suitable description of a tree in general. Jadi pohon secara umum, masih pohon secara umum, belum tertuju pohon mangga, pohon pepaya dan sebagainya. Ini kalau sudah seperti ini, nanti anak-anak kalau di SMP yang lain itu mungkin meaningnya itu tidak perlu, tapi di tempat kami itu sangat perlu ya. Jadi nanti pokoknya disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di pertemuan kedua itu kan tentang modeling. Nah ini kita ajak anak, let's go to a mango tree. Mari kita keluar ke pohon mangga. Kemudian guru melakukan modeling seperti ini. Contoh-contohnya. Baru di pertemuan kedua, yang kedua setelah ada modeling itu ada joint construction ataupun jikot. Nah ini in a group of 4 choose one of the trees. In our school identify the parts of it and their function. Jadi identifikasi bagian-bagian dari pohon itu dan fungsinya. Kalau sudah, pertemuan ketiganya adalah tentang ICOT-nya, individualnya. Jadi biar dosen ini O-nya 1 ya. And present it in front of me and your friends. Have a nice presentation. Karena di akhir itu kan presentasi, maka kita
memberi doanya have a nice presentation. Seperti itu. Kalau anak berakhir hanya sampai menyusun, have a good creative misalnya, seperti itu. Jadi tergantung ending dari perintah untuk anak-anak tersebut. Begitu Bapak Ibu, modul tentang materi report. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa meresani, ini report teks dari pohon jambu, ya, pohon jambu. Kemudian tok mainnya nganggo kanva, tok mainnya nih kanvane Bu Sisti yang buat ke. Bu Sisti di cara membuat kanva gimana? Seperti ini Bu, oh iya tak. Ini seperti ini Bu Sisti, bagus apa enggak? Iya. Nah, ini pohon palem. Kemudian berikutnya lagi pohon sawo. Berikutnya lagi pohon pepaya. Ini pohon sirsak. Ini ada di belakang kelas di tempat parkir sepeda anak-anak. Ini pohon blimbing, ya, pohon blimbing. Kemudian ada, oh dragon tree-nya enggak muncul. Ini pohon naga, buah naga. Nah, ini saya meminta anak ketika di situ tidak ada buahnya, karena ini kita bicara tentang text report, maka anak-anak itu harus memperagakan. Jadi bawa buahnya. Berbeda dengan anak-anak mempresentasikan teks deskriptif, gitu. Jadi kalau mempresentasikan buah naga kok belum ada buahnya, ya mereka menyediakan buah, gitu. Makanya anak-anak mayoritas kepengennya rebutan mencari tanaman yang sudah lengkap, ya ada bunga, ada buahnya, gitu. Tapi kalau memang pohon itu tidak berbunga dan tidak berbuah, seperti misalnya pohon yang tidak ada buahnya, apa ya? Di sekolah kami ada ya. Palem juga ada. Pohon cemara, nah, pohon cemara misalnya itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, pembelajaran kita sekali lagi. Nanti pada saat membuat langkah-langkah pembelajaran, silakan Bapak Ibu sambil memahami kondisi peserta didik Bapak Ibu masing-masing. Misalnya dari BKOF bablas bisa sampai ke modeling juga bisa, berarti pertemuan pertama itu BKOF dan modeling. Atau mungkin karena materinya mudah banget, BKOF sampai ke icon misalnya, tapi ketoknya ya tidak mungkin seperti itu Bapak Ibu. Itulah materi kita hari ini, pagi ini, tentang pembuatan modul ajar. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya beri waktu 5 menit, disilakan untuk menikmati hidangan dulu, karena setelah ini nanti ada tugas kelompok. Disilakan. Have a nice night. Thank you, Mbak. Orang snake.